Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya dari angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Irfan Vivian akan membahas tema yaitu etika publik. Definisi dari etika menurut KBBI adalah ilmu apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban sosial. Ya, karena hal ini dikarenakan etika erat pada ranah sosial. Lalu, menurut Sumaryono, etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatan. Nah, jadi etika lebih terlihat dari apa yang diperbuat atau yang dilakukan oleh manusia. Konsep etika sering disinonimkan dengan moral. Menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Kualitas Suatu Sifat, dia menggunakan diksi yaitu ethos untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Ethos itu sendiri merupakan cara berpikir, merasakan, bertindak, dan bertingkah laku yang memberi ciri kepemilikan seseorang terhadap kelompok. Nah, istilah moral diartikan secara teknis dengan arti kebiasaan. Moral dapat dihubungkan dengan norma. Konsep norma bersifat dualistik, seperti baik buruk, benar salah, hitam putih. Nah, etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Etika lebih merupakan wacana normatif, tidak selalu harus berupa perintah, karena bisa juga tindakan yang membahas tentang baik atau jahat. Etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah ke kebahagiaan dan kebijaksanaan. Menjadi pelayan publik atau ASN, kita dituntut menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat demi kebahagiaan dan kepuasan masyarakat atau publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, sebuah perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik ke siapa? Kepada masyarakat, karena mereka orang-orang yang kita layani. Asik ya di slide-nya. 2.357 PNS terlibat korupsi, segera dipecat. Itu udah 2.357 PNS, banyaknya korupsi massal nih. Nah, etika publik tidak hanya berfokus pada moral dan subjek moral, tapi juga perlu memperhitungkan dimensi-dimensinya. Ada 3 dimensi dalam etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Maksudnya seperti apa kualitas pelayanan publik? Adalah upaya hidup baik atau mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, modalitas. Maksudnya seperti apa? Nah, modalitas di sini adalah membangun
institusi-institusi yang lebih adil atau membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan, beserta akuntabilitas. Apakah hanya akuntabilitas? No, tetapi akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Terhadap siapa? Terhadap masyarakat. Kenapa harus masyarakat? Karena mereka adalah yang kita layani. Ketiga, aksi atau tindakan integritas publik. Nah, hal ini dimaksud adalah integritas publik yang menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Saya akan mencoba mengambil contoh. Kita sebagai dosen wajib menjaga etika publik dengan baik. Caranya harus memberikan kualitas pelayanan publik dalam wujud pengajaran. Pengajaran seperti apa? Yang pastinya harus baik. Tanpa membeda-bedakan mahasiswa, totalitas dalam mengajar, tepat waktu, itu sudah kualitas pelayanan publik yang baik. Nah, sebagai dosen, kita pun harus mengupgrade modalitas. Modalitas siapa? Modalitas kita sendiri. Maksudnya seperti apa? Kita wajib melaporkan hasil kerja kita dalam bentuk RPP, RPS, lalu diserahkan ke pemimpin kita sebagai bukti kerja kita. Dan setelah itu, kita merefleksikan apa yang kita tulis dalam RPP dan RPS menjadi bahan evaluasi untuk kita agar kedepannya lebih baik. Nah, sebagai dosen pun kita wajib transparansi untuk penilaian terhadap mahasiswa dengan cara memberikan poin-poin yang penting dalam penilaian dan di-share ke mahasiswa dan tentunya netral, tidak membeda-bedakan mahasiswa. Semuanya itu harus diaplikasikan ke ranah publik atau mahasiswa. Karena visi misi tanpa aksi itu mati. Oke, saya ulangi, karena visi misi tanpa aksi itu mati. Nah, sama halnya dengan dimensi terakhir ini, yaitu tindakan integritas publik atau aksi. Dimensi ini menuntut kita untuk melakukan tindakan tersebut. Contoh simpel dari integritas, yaitu saya melihat uang 100 ribuan di pinggir jalan. Karena banyak orang yang melihat itu, jadi saya tidak mengambilnya. Itu tindakan yang baik atau sikap yang baik. Tapi integritas yang baik adalah meskipun tidak ada orang yang melihatnya, bahkan sampai tidak ada orang di situ, kita tidak mengambil uang tersebut. Karena apa? Itu bukan uang milik kita. Saya ulangi lagi. Meskipun tidak ada orang yang melihat atau tidak ada orang, ketika saya menemukan uang 100 ribu di jalan, saya tidak akan mengambil karena itu bukan milik saya. Inilah sebuah integritas. Kita tahu batasan-batasan, norma-norma, dan perlu diaplikasikan dan wujud aksi atau tindakan. Menjadi dosen, kita harus memiliki tindakan yang memiliki integritas yang baik untuk publik. Publik di sini adalah konteksnya mahasiswa. Nah, kode etik dan kode perilaku ASN. Pertama, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Tiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tegas tanpa tekanan. Empat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lima,
melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan yang tidak bertentangan dengan hukum. 6. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. 7. Menggunakan barang milik negara dengan bertanggung jawab. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. 9. Memberikan informasi secara benar. 10. Tidak menyalahgunakan informasi negara. 11. Menjaga teguh nilai dasar ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan disiplin pegawai ASN. Itulah ke-12 dari kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam melayani masyarakat, kita wajib melayani secara maksimal dan sepenuh hati, atau kalau perlu totalitas tanpa batas. Orang yang melanggar etika atau ASN yang melanggar etika, kode etik maupun kode perilaku, banyak dari mereka yang sebetulnya sadar tetapi tetap melakukan kesalahan dan melanggarnya. Contohnya, orang yang korupsi. Mereka pasti tahu kok kalau korupsi itu perilaku buruk. Dan di agama sudah mengajarkan hal itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melakukan tindakan korupsi. Sampai akhirnya mereka menggunakan rompi orange. Apakah mereka tidak paham etika? Mereka pasti paham. Pasti mereka paham. Bahkan mereka lebih hebat daripada saya. Pastinya. Karena mereka yang menduduki kursi-kursi dewan di Senayan sana. Yang jadi masalah, apakah mereka memiliki integritas yang tinggi? Saya jawab tidak. Karena apa? Karena mereka telah melakukan korupsi. Seperti itu. Mereka pasti tahu kok kalau korupsi itu perilaku buruk. Sekali lagi, korupsi itu perilaku buruk. Tetapi mereka tidak mengaplikasikannya. Mengaplikasikan apa? Etika publik. Karena etika itu wajib diketahui, tidak hanya diketahui tetapi diaplikasikan. Nah, sebuah etika atau norma itu ada dalam kepala, jiwa, dalam diri seseorang. Wujudnya abstrak. Nah, tetapi ketika dilakukan, ketika diperlihatkan, itu akan menjadi sebuah hal yang real. Wujudnya pun akan terlihat saat dilakukan. Salah satu cara kita bisa melihat etika atau norma seseorang dari tindakan atau perilakunya. Kita sebagai dosen wajib memiliki kesadaran etika publik yang baik dan memegang teguh kode etik dan kode perilaku. Untuk apa? Untuk dijadikan sebuah kebiasaan atau habit agar mampu melayani publik, khususnya mahasiswa, dengan baik. Ingat, etika bentuknya abstrak. Dia akan terlihat atau terwujud ketika diaplikasikan, dilakukan. Kode etik dan kode perilaku ASN sudah mengarahkan kita, mengajarkan kita agar bertindak mengikuti etika publik untuk melayani masyarakat atau publik, khususnya kita sebagai dosen yaitu mahasiswa, dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.